Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pembalasan Gadis yang Diperkosa. Cerita ini ditulis oleh Meira. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Sayang, maaf, malam ini aku gak bisa datang. Pesan Panji yang secara tiba-tiba membatalkan pertemuan dengan kekasihnya Areta. Untuk yang kedua kalinya dia tidak jadi menemuinya. Kenapa mas? Bukankah kamu sudah janji kita akan bertemu dan membahas pertunangan kita? Balas Areta yang langsung terkirim namun tidak dapat balasan. Dia Areta Purnama. Dia adalah seorang gadis yang dua bersaudara. Kakaknya bernama Winda. Dia sedikit cuek dan tak suka banyak bicara. Namun Areta tahu dia memiliki sifat yang baik dan sopan. Tidak seperti Areta, sedikit cerewet, manja, dan suka banyak bermain. Namun itu masih di atas wajar, karena ayah dan ibunya selalu mendidik dengan baik. Areta sudah 2 tahun menjalin hubungan dengan Panji. Dia adalah lelaki yang cool, spicable, dan paling oke di kalangan pemuda lainnya. Tubuhnya yang tegap dan tinggi, putih dan kekar, membuatnya sangat tergila-gila padanya. Namun, beberapa waktu ini sikapnya berubah. Seperti banyak kesibukan atau apalah yang menjadi alasan agar mereka tidak bisa bertatap muka. 3 bulan ini, sempat Panji berjanji akan bertemu seperti biasa untuk membicarakan hubungannya agar lebih menjenjang ke hal yang lebih serius. Namun, dia batalkan secara sepihak dengan dalih ada kerjaan. Sama hal sekarang dia pun membatalkan tanpa memberi penjelasan. Padahal ini hal yang selalu mereka tunggu saat mereka berbincang akan hal pernikahan. Suara Winda membuyarkan lamunan Areta. Sungguh kepala Areta berdenyut memikirkan lelaki yang selalu saja membuat otaknya susah berpikir. Iya, ada apa? Areta beranjak dari atas ranjang, hendak membuka pintu kamar. Belum sempat membuka, Winda sudah membuka duluan. Kakak sudah memanggilmu ribuan kali. Apa kau tidak dengar? Hah? Ucapnya seraya menyembulkan kepala di tengah pintu yang telah terbuka. Masa sih kak? Maaf, tadi Areta nggak dengar karena lagi kebelet. Bohong Areta kepada Winda. Padahal dia sedang melamuni kekasih yang hilang tanpa kabar. Itu ada teman Panji, katanya jemput kamu. Tapi kok laki-laki semua? Balasnya lagi. Areta pun hanya mengernyit. Siapa teman Panji? Setahu Areta, Doni dan Sony, Winda sudah tahu dan mengenalnya. Siapa kak? Doni sama Sony kok gak ngabarin aku ya? Bukan. Kalau Doni dan Sony sih kakak juga tahu. Ya sudah, kamu temuin dulu sana. Berisik. Timbalnya lalu melenggang pergi meninggalkan Areta. Areta pun keluar kamar dan cepat menemui orang yang katanya teman Panji kekasihnya. Kalian siapa? Maaf, aku baru tahu kalian teman Mas Panji, sapa Areta yang tanpa banyak bertanya. Iya, aku Tommy, ini Bambang, ini Juna, ucap salah satu yang bernama Tommy memperkenalkan. Oh ya, Panji menyuruh kami menjemputmu karena ada kejutan katanya. Timpalnya lagi. Kejutan? Bukankah Mas Panji bilang sedang ada pekerjaan? Jawab Areta seraya menjentik-jentikan jarinya. Apa bisa aku percaya kalian? Tanya kembali Areta. Tidak usah takut, kami bukan orang jahat. Kami pun tahu alamat ini dari Panji. Oh ya, bisakah kita berangkat sekarang? Takut keburu malam? Baiklah, tunggu aku. Aku akan ambil tas dan dompetku dulu.
Areta pun pergi kembali ke kamar, hendak mengambil tas dan dompetnya, dan langsung kembali. Saat Areta keluar kamar, ternyata Winda sudah ada di depan pintu. "Reta, mau kemana malam-malam begini? Apa kamu tidak bisa menunda sampai besok? Kakak merasa ada yang tidak beres," ucap kakak Areta yang tanpa dihiraukan kekhawatirannya oleh Areta. "Kakak tidak perlu berpikir yang tidak-tidak. Semoga aku baik-baik saja ya. Aku pamit, mungkin pulang agak malam." Areta pun pergi meninggalkan Winda yang masih menyimpan rasa khawatir. Entah kenapa dia seperti merasakan akan ada sesuatu yang akan terjadi. Namun Areta menepis rasa itu. Mungkin itu hanya perasaan Winda saja. Oh iya, tidak seperti biasanya juga Winda banyak mengeluarkan kata-kata. Tapi tadi seperti, sudahlah, mungkin perasaannya saja, pikir Areta. "Ayo Ar." Salah satu dari mereka menarik lengan Areta untuk segera masuk, dan berhasil membuyarkan pikiran-pikiran buruk dari pikirannya. "Oke, makasih." Mobil pun melaju dan berselancar dengan lancar karena keadaan jalanan yang sudah lenggang. Namun anehnya, Areta perhatikan semakin sini jalan yang mereka lewati semakin curam dan gelap, bahkan memasuki perhutanan. Tunggu, kok kita lewat jalan seperti ini?" tanya Areta yang merasa heran dan mulai dirasuki rasa takut. "Iya, biar cepat sampai. Soalnya ada kejutan yang tak akan kamu duga," jawab salah seorang yang bertubuh tegap dan berkulit putih sambil menyeringai menatap lekat ke Areta. Bentar, kalian tidak sedang mempermainkan aku kan?" "Wanita bodoh, kau kira aku ini sengaja menjemputmu demi laki-laki tak tahu diri itu? Kau tak tahu kalau malam ini malam pertunangan Panji dan Alinda?" Sinisnya sambil menatap tajam ke arah Areta. "Maksudnya apa? Bukankah kalian temannya Mas Panji? Lalu apa maksudnya bilang Mas Panji bertunangan? Aku ini calon tunangannya sekaligus calon istrinya," jawab Areta dengan nada bergetar, merasakan takut dan juga rasa tak karuan. "Bambang, berikan videonya agar dia tahu dan percaya," ucapnya lagi pada salah satu temannya. "Video apa maksudnya? Lihatlah sendiri." Saat Areta melihat ada sebuah acara yang sedang berlangsung di kediaman Alinda, temannya sekaligus dia yang merebut kekasihnya. Areta terpaku, tangannya bergetar hebat. Tanpa terasa pelupuk matanya menitiskan cairan bening dan berjalan di pipi mulusnya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin," ucap Areta yang terasa sesak melihat isi video yang ternyata acara pertukaran cincin Panji dengan Alinda. "Lebih baik kamu terima cintaku, Areta. Aku sudah lama menyimpan perasaan ini untukmu. Namun kau selalu saja tergila-gila terhadap laki-laki brengsek itu," ucap Juna sambil menyentuh pundak Areta. Apa yang kau katakan? Kita saja baru bertemu dan tidak saling kenal," ucap Areta terbata karena kaget dengan yang Juna katakan. "Apa harus aku ingatkan kembali siapa aku? Aku Arjuna Perwita, anak dari Adriana Perwinta. Apa kau lupa? Atau sudah mengingatnya?" Jelasnya yang Areta tanggapi dengan rasa yang tak karuan. "Arjuna? Iya, laki-laki yang kau tolak dulu," tegasnya. Areta terdiam. Dia ingat dia laki-laki yang mengejar Areta dulu 2 tahun lalu. Namun Areta menolaknya karena memang tak memiliki perasaan apa-apa terhadapnya. Namun Arjuna yang dulu Areta kenal sangat jauh berbeda. Hingga Areta tak mengenali dirinya. Sekarang dia memiliki badan yang tegap dan tinggi, kulit putih, hidung mancung seperti opa Korea saja. Namun sedikit pun tak dapat mengubah perasaan Areta terhadapnya, karena tahu cinta itu tidak diukur oleh rupa ataupun harta dan lain sebagainya. "Untuk apa kau melamun? Lebih baik kau terima cintaku daripada kau hancur di tanganku," ucapnya sambil melayangkan senyum sinis. "Aku mau pulang, dan sampai kapanpun
Aku tidak mau menerimamu, karena aku tak pernah ada perasaan sedikit pun. Terasa sesaknya semakin nyata. Sesaknya dihianati dan dibohongi. Di satu sisi, orang yang tak lain masa lalunya kembali. Baiklah, itu keinginanmu. Mobil pun berhenti di depan rumah villa. Arjuna menarik lengan Areta dengan paksa. Areta hanya meringis kesakitan. Teriakan Areta minta dilepaskan tak dia hiraukan. Lepas, aku ingin pulang. Kenapa kau malah membawaku ke sini? Tempat apa ini, Juna? Teriak Areta. Sudah, ikuti saja perintahku. Bukankah kau menolakku? Maka dari itu, jika aku tidak bisa memilikimu, maka orang lain pun tidak bisa memilikimu. Lantangnya sambil mendorong Areta hingga terjerembab ke belakang. Au! Apa maksud semua ini, Juna? Antarkan aku pulang, pekik Areta. Tommy, seret dia ke dalam. Kita nikmati malam ini. Suaranya menggema di area lahan yang gelap dan sepi. Areta semakin gemetar, menangis dan berteriak. Sudah Areta lakukan. Namun mereka tak mengindahkan tangisan Areta. Brak! Tommy menyeret Areta hingga terbentul meja. Kakinya terasa sakit. Apa yang kalian akan lakukan? Aku mohon, Juna, lepaskan aku. Mohon Areta pada Arjuna. Permohonanmu akan aku kabulkan, asal kau menerimaku menjadi pendampingmu, ucapnya sambil menatap tajam ke arah Areta. Sampai kapanpun aku tak mau. Aku tak cinta kamu, Juna. Aku mau pulang, teriak Areta yang hendak menggapai Juna. Namun tangan kekarnya terlalu mudah untuk menepis hingga Areta terhuyung kembali ke tanah. Bambang, Tommy, pegangi dia. Kita berpesta malam ini. Ini keinginan dan keputusanmu, Areta Purnama, desisnya sambil meremas pergelangan tangan Areta. Bambang dan Tommy melakukan perintah Juna, memegangi tangan Areta hingga Areta tak bisa berbuat apa-apa. Areta berusaha meronta, namun tenaga Areta kalah kuat dengan 3 laki-laki durjana itu. Bret! Ditariknya dengan paksa baju Areta, hingga hanya tinggal baju dalamnya saja yang menempel. Aku mohon, Juna, jangan lakukan apapun. Hentikan, hentikan. Bukankah ini keputusanmu, Areta? Dan lagi, dia mencoba membuka celana jeans yang Areta kenakan. Sungguh malu dan malang sekali nasib yang Areta alami. Hentikan, kumohon, rintih Areta di tengah permainan yang akan mereka lakukan. Arjuna sangat semangat. Dia terus menjamah seluruh tubuh Areta. Dia terus menciumi bibir hingga ke leher, hingga dia memainkan 2 buah pusaka Areta. Areta sangat kecewa, sakit, dan sangat menjijikan. Lepaskan! Rintihan Areta yang tanpa didengar oleh mereka. Mereka sangat asyik menikmati tubuh Areta, hingga tepat Arjuna akan memasukkan alat vitalnya ke dalam vagina Areta. Dan blus. Ya seperti itulah, kalian lanjutkan sendiri. Desah-desahannya kalian bayangkan sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nikmatilah ini, Areta sayang. Aku akan memuaskanmu. Jika kurang, temanku pun bisa memuaskanmu. Dia terus menggulati Areta hingga bertemu di akhir permainannya. Areta terkapar, lemas tak berdaya, sakit, perih, itu yang Areta rasa. Sedangkan Areta berusaha bangkit, sebuah tangan menahannya. Mau kemana? Kami belum mendapatkan bagian, ucap Tommy. Puaskan hasrat kalian, dia milik kita. Ucap Juna. Brengsek kamu, Juna, biadab, teriak Areta, lalu meludahi wajah Arjuna. Kurang ajar, cepat selesaikan permainan kalian. Kita habisi dia, ibunya sambil mengepalkan tangan. Lepaskan. Lagi-lagi mereka memainkan permainannya. Areta tak bisa melawan dan tak berdaya. Dapat Areta rasakan, tubuhnya sudah tak berasa, seakan-akan sudah melayang.
Jiwa Aretha sudah terasa terlepas dari jasadnya. Sebelum matanya terpejam untuk selamanya, sempat Aretha mengucapkan sumpah untuk membalas kematian, pengkhianatan, penyiksaannya. Aku bersumpah akan membalas kalian semua. Tunggulah pembalasanku. Hei, bangun! Aretha, bangun! Juna berusaha membangunkan jasad Aretha. Namun nihil. Aretha telah menghembuskan nafas terakhirnya di tangan mereka. Sial! Sepertinya dia sudah mati. Pungkas Arjuna dengan rahang menggeram. Ah, brengsek! Ini semua gara-gara Panji, sialan! Ocehnya lagi. Lalu, bagaimana jasad Aretha, Juna? Kita apakan dia? Gua takut kalau ketahuan polisi. Bahaya ini, ucap Tommy seraya menggusar rambutnya dengan kasar. Bener Jun, gua gak mau dipenjara, timpal Bambang. Diam kalian, bantu mikir bukan ngoceh gak jelas. Gua aja bingung, kenapa dia bisa mati? Geram Arjuna sambil mondar-mandir memikir dan cara bagaimana dan akan dikemanakan jasad wanita yang sudah mereka nodai. Sehingga Tommy pun memberi ide agar mereka membuang jasad Aretha ke jurang. Karena jalanan yang mereka lalui sangat curam, jadi tidak akan bisa ditemukan oleh siapapun selain dimakan hewan buas. Juna, gue ada ide. Bagaimana kalau kita buang saja ke jurang? Kita akan pulang lewat jalanan yang curam. Sedangkan jurang-jurang curam itu sangat jarang terjamah orang. Bagaimana? Jelas Tommy memberikan saran pada kedua temannya. Mereka pun langsung mengiyakan. Tanpa mereka sadari, di balik tindakan mereka akan menimbulkan sebuah petaka tak bertuah. Oke, sekarang bungkus dia pakai apa saja. Kita pergi sekarang. Kita kembali ke sudut Panji. Sayang, maaf malam ini aku tidak bisa datang. Ku kirim pesan pada Aretha bahwa malam ini aku tak dapat menemuinya. Bukan karena ada kerjaan atau apa-apa, karena memang malam ini adalah malam di mana aku akan mengadakan lamaran. Oke, namaku Panji Sinara, adik dari dua kakak perempuan. Kakak pertamaku bernama Vika dan kakak keduaku bernama Isma. Orang tuaku sudah meninggal 3 tahun lalu, dan aku hidup sangat bergantung pada Mbak Vika. Ya, Mbak Vika adalah pemilik perusahaan ternama di kotaku yang dikelola oleh ayah dan temannya. Perusahaan pembuatan batik murni dan asli yang dikelola Mbak Vika saat ini sangat berkembang pesat. Meski pernah berada di ambang kehancuran, namun berkat orang baik, usaha ini kembali berjalan hingga lebih berkembang dari sebelumnya. Namun sejak 2 tahun lalu, saat aku mengenal seorang gadis, Mbak Vika sangat melarangku berhubungan dengannya. Dia bilang ada seseorang wanita yang akan dia kenalkan. Namun aku kekeh dengan keinginan dan pilihan hatiku. Aku memilih Aretha menjadi pemiliknya. 2 tahun kami menjalani hubungan, hingga 6 bulan terakhir Aretha terus mendesakku untuk menikah. Dia berkata bahwa berpacaran terlalu lama itu bukan hal baik, jadi harus segera menginjak ke jenjang lebih serius. Mas, ibu sama ayah sudah menunggu kamu untuk melamarku. Setelah itu kita bisa menunda dulu untuk ke hal menikah. Biar Kak Winda yang menikah dulu, baru kita nyusul, ucapnya kala itu. Dan aku pun berjanji untuk menemui keluarganya 3 bulan lagi. Namun dalih-dalih aku meminta Mbak Vika dan Mbak Isma menemaniku. Mbak Vika melarangku dan mengancam mengeluarkanku dari pekerjaan dan mencabut jabatanku. Aku bingung serta tidak bisa berbuat apa-apa. Sama halnya dulu aku tak datang karena Mbak Vika. Ya, namun sekarang berbeda. Aku tak bisa menemuinya karena ini adalah hari di mana aku akan melamar pilihan Mbak Vika, wanita yang keluarganya sudah banyak membantu keluarga aku. Awalnya aku menolak, namun setelah aku bertemu dan berkenalan dengan dia, aku merasa aku suka dengannya. Namanya Alinda Carolina, wanita cantik,
bertubuh sintal, mata bulat, rambut panjang, kulit putih dan halus, seperti putri yang selalu merawat diri. 3 bulan menjalin hubungan. Akhirnya aku sepakat untuk melamarnya. Dengan adanya acara besar-besaran, acara tunangan pun akan dilaksanakan. Tepat malam ini. Harusnya aku menemui Aretha, gadis cantik. Meski dia lebih cantik dari Alin, tubuhnya yang ramping, tinggi, kulit putih, hidung mancung, namun Alin membuat hatiku berpaling padanya. Aku memberi pesan bahwa aku tak dapat menemuinya. Meski aku tahu ada balasan, ya, namun aku tak menghiraukan. Aku segera menyimpan benda pipiku ke dalam saku celana dan melanjutkan acara yang akan dimulai. Om Hendra dan Tante Sandra sudah memulai membuka pembicaraan. Baiklah, semuanya sudah kumpul. Maka kita mulai saja pertunangan Alinda dan Panji sekarang saja. Karena ini mungkin berlangsungan dengan lamaran, maka juga saya sebagai ayah dan ibunya Alinda mempersilakan kedua pasangan untuk segera bertukar cincin, ucap Om Hendra yang mewakili semua rangkaian dalam momen ini. Aku pun langsung menggandeng tangan Alin, sebagaimana raja memperlakukan permaisurinya. Alinda Carolina Hendarto, maukah kamu menjadi istriku dan ibu dari anak-anakku? Ucapku lantang, seraya bersimpu di hadapan wanita cantik yang sudah mampu mengalihkan rasa setia aku. Aku mau, Mas. Aku menerimamu menjadi calon suami dan calon anak-anakku. Alin menerima lamaranku sambil tersenyum manis. Bibirnya yang tipis sangat ingin aku melumatnya. Kami pun bertukar cincin sebagai tanda bahwa kami sudah menjadi calon yang ikrar. Nak Panji, semoga kamu bisa menjaga anak saya dengan baik. Dia putri kami satu-satunya, pinta Om Hendra sambil menepuk pundakku lalu memelukku. Baik Om, saya akan menjaga Alin sebisa dan semampu saya. Bagus, silakan lanjut lagi acara kalian. Om mau menemui mbak kamu. Om Hendra pun berpamitan. Aku hanya menundukkan kepala. Kulihat Om Hendra berbincang dengan Mbak Vika dan Mbak Isma. Mereka sangat akrab. Namun saat ini, kenapa tiba-tiba perasaanku tak enak? Mengingat aku belum memberikan kembali kabar pada Aretha. Aku pun bermaksud menghubunginya dan berpamitan pada Alin agar bisa menghubungi Aretha. Sayang, tunggu sebentar di sini. Aku ada perlu sedikit. Ucapku meminta izin pada Alin. Oke, jangan lama-lama ya sayang. Aku pun berlalu. Ku coba menghubungi Aretha, namun sudah beberapa kali tak dapat kuhubungi ponselnya. Hingga puluhan kali kuhubungi, namun tetap saja tidak bisa. Bahkan pesan pun tidak ada yang terbalas satupun. Mas, panggil seseorang yang tak lain adalah Alinda. Iya sayang. Aku yang terlihat kaget dan gugup saat kedatangannya tiba-tiba. Hampir saja ponselku jatuh. Malah mikirin ponsel. Kamu ngapain sih? Kok di sini? Bukannya tadi ada keperluan? Tanyanya yang membuatku semakin tergugup. Aku tadi habis menghubungi teman. Iya, teman. Tadinya aku ingin memberitahu soal pertunangan kita, namun malah susah dihubungi. Dustaku pada gadis yang telah menatapku dengan kecurigaan. Oh ya sudah, yuk masuk. Tamu udah pada mau pulang. Masa kamu malah gak ada? Ajaknya sambil merangkulku dan menggandeng tanganku. Baiklah sayang. Singkatnya acara pun selesai. Semua tamu undangan sudah hampir pulang semua. Hanya tinggal kerabat dan saudara. Aku pun ikut bergabung dengan mereka. Kita berlanjut ke sudut pandang Winda. Kenapa perasaanku seperti tidak enak seperti ini? Ibu dan ayah belum pulang. Bagaimana kalau mereka pulang mengetahui Aretha tidak ada? Gumamku setelah melihat adikku Aretha pergi. Ya, namaku Winda Permata. Aku adalah kakak dari seorang wanita karir yang sukses. Aretha adalah adikku satu-satunya. Meski aku sering dibilang cuek dan jarang bicara, namun kasih sayangku pada adikku sangatlah besar. Sama halnya dengan ayah dan ibu. Usiaku sudah jalan 25 tahun.
dan Areta sudah jalan 23 tahun. Hanya selisih 3 tahun saja. Kadang ada yang bilang kembar tapi beda. Ya pokoknya seperti itu. Tepat pukul 23.30, aku mendengar suara bel berbunyi. Kukira Areta, ternyata ayah dan ibu yang berpulang. Ibu sama ayah kemana dulu sih? Jam segini baru pulang. Areta tuh jam segini belum pulang juga. Dihubungi juga tidak bisa, ucapku sambil berlalu dan kembali ke kamar. Apa? Areta belum pulang? Memangnya kemana dia, Win? Ibu sama ayah ada kerjaan mendadak, makanya telat pulang. Terdengar suara ibu menanyakan kemana Areta pergi. Namun tak ku gubris, dan aku terus berlalu ke kamar. Ya, ini gimana? Areta belum pulang. Ibu dari tadi khawatir. Ibu sudah mengajak ayah pulang dari tadi, tapi terus sibuk dengan kerjaan. Ibu takut Areta kenapa-napa. Perasaan ibu gak enak ya. Terdengar suara ibu yang bilang berbicara dengan ayah. Rasa cemas dan khawatir sungguh terlihat di wajah ibuku. Sudahlah bu, mungkin menginap di rumah Dina, kan itu sudah biasa, jawab ayahku. Namun ibu bergeming, mungkin mengkhawatirkan adikku. Mereka sangat sayang kepada kami, bahkan jarang sekali mereka pulang terlambat. Namun malam ini, entahlah, malam semakin larut. Areta masih belum juga pulang. Aku semakin khawatir. Entah di mana dia sekarang. Biasanya kalau menginap, dia akan memberikanku kabar. Namun sekarang ponselnya pun tak bisa kuhubungi. Terdengar suara seseorang menangis. Siapa yang menangis malam-malam seperti ini? Apa ibu belum tidur memikirkan Areta? Aku pun hendak beranjak keluar kamar. Namun sesaat pintu terbuka. Aku melihat sekilas bayangan melewati pintu kamarku. Apa itu barusan? Gumamku lalu mengikuti arah kepergiannya. Bu. Namun tidak ada tanda adanya seseorang. Rumah sudah sepi. Ibu? Ayah? Apa itu kalian? Panggilku. Kubuka pintu utama. Lalu ku tatap sekeliling. Dan dek. Ih, Areta, kamu ngagetin kakak aja. Kenapa baru pulang jam segini? Kakak khawatir tahu nggak? Saat hendak masuk kembali ke dalam, tanpa sengaja kulihat Areta sudah duduk di kursi. Namun dia sama sekali tidak menjawab. Bahkan yang biasanya cerewet pun kini dia hanya diam. Kulihat wajahnya seperti pucat pasih, tatapannya dingin. Ar, kamu sakit? Badanmu dingin sekali, tanyaku yang hanya dibalas dengan gelengan kepalanya saja. Winda, ngapain kamu di luar malam-malam? Ngobrol sama siapa kamu? Tiba-tiba ibu dan ayah menghampiri. Ini bu, Ar. Ucapanku terhenti seketika. Ini apa? Kamu ngelindur? Tanya ibuku. Lah, tadi Areta udah pulang bu, barusan duduk di sini. Tapi kemana dia? Masa cepet banget perginya? Ucapku tak percaya, karena Areta sudah gak ada di tempatnya. Mataku tadi hanya berpaling tak kalah mendengar suara ibu. Setelah ku lihat kembali, kok sudah gak ada. Areta? Lalu sekarang kemana dia, Win? Tanya ibuku. Tadi di sini bu, beneran deh. Sambil kutunjuk sebuah kursi yang telah di belakangku. Tiba-tiba saja angin berembus sangat kencang, sehingga membuat bulu di tengkukku merinding hebat. Malam ini sangat berbeda dari malam biasanya. Rasa dingin menyusup hingga ke pori-pori tulang. Sudahlah, besok kita tanyakan pada teman-temannya. Sekarang kita masuk, kita istirahat. Ayo kamu juga Winda, masuk. Nanti masuk angin. Iya ya. Kami pun kembali masuk ke kamar masing-masing. Namun pikiranku masih mengingat-ingat bahwa aku tadi tidak salah lihat. Tapi tadi sempat kulihat wajahnya yang pucat. Bahkan saat ku sentuh tangannya sangat dingin. Apa yang terjadi? Tidak biasanya kamu seperti ini, Ar.
ucapku seraya menatap langit-langit tanpa terasa mataku terpejam. Baru saja mata ini hendak beristirahat, namun lagi-lagi sayup-sayupku dengar suara orang menangis. Ku buka mata ini meski berat, namun suara itu semakin terdengar jelas dan sangat menyayat. Aku pun terpaksa bangkit. Ku tengok tiap sudut kamarku. Namun saat aku menatap arah jendela, aku melihat seseorang terduduk dengan menenggelamkan wajahnya di lutut. Ar, apa itu kamu? Tanyaku yang hendak mendekatinya, sambil celingak-celinguk karena ruangan yang hanya terang remang dari lampu tidurku. Tolong aku, ucapnya. Kamu kenapa? Bukannya masuk kamarku malah nangis di sini? Takut ayah ibu marah? Tanyaku yang hendak menyentuh pundaknya. Namun seketika wajahnya yang pucat pasi menatapku. Terlihat kesedihan di rona wajahnya. Namun saat hendak ku sentuh, hah! Mukanya berubah menyeramkan. Dia tersenyum, namun senyumnya menyeringai, membuat tubuhku tak bisa bergerak. Tolong aku, tolong aku. Ah! Aku mau terbangun. Ternyata hanya mimpi. Cuma mimpi, namun kenapa seperti nyata ya? Sudahlah, karena aku terlalu khawatir pada Areta mungkin, gumamku. Lalu beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selesai mandi, aku pun langsung menemui ibu dan ayah. Mereka menungguku untuk sarapan pagi. Kamu tidak bekerja hari ini ya? Tanya ibu pada ayah. Enggak bu, ayah cuti dulu karena mau mencari Areta di rumah teman-temannya, jawab ayah. Winda, kamu mau kuliah apa ikut ayah? Timpalnya lagi. Ikut ayah saja. Perasaan Winda juga gak enak sebelum bertemu Areta, jawabku. Tumben, biasanya kamu paling cuek, tapi sekarang sepertinya kamu paling peduli sama adik kamu itu, goda ibuku. Ih, apaan sih bu? Aku pun mengambil roti dibalut selai tanpa menghiraukan godaan ayah dan ibu. Setelah selesai sarapan, aku, ayah dan ibu pun langsung keluar rumah, hendak mencari Areta ke teman-temannya. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah siang, namun belum ada tanda-tanda keberadaan Areta. Yah, coba kita ke rumah Panji. Winda lupa, semalam ketiga teman Panji menjemputnya, ucapku. Sungguh aku lupa akan ketiga teman Panji. Dijemput siapa? Sony dan Doni, tanya ibu. Bukan, Winda baru lihat mereka. Mereka bertiga, tapi dari salah satunya Winda sepertinya nggak asing deh. Iya ya, kayaknya nggak asing deh, terangku pada ayah dan ibu. Kok kamu gak larang, Win? Apalagi kita nggak tahu siapa mereka. Kira-kira siapa yang kamu maksud gak asing itu? Ucap ibuku lagi. Winda sudah melarang, tapi tak dihiraukan sama Areta. Soalnya salah satu temannya Winda juga kurang tahu, tapi benar-benar tidak asing dari wajahnya deh, terangku lagi. Ya, dari salah satu yang menjemput Areta semalam, aku seperti tak asing dengannya, tapi entah bertemu di mana dan siapa. Setelah lama mengobrol, akhirnya laju mobil pun terhenti di depan rumah megah nan mewah itu. Namun terlihat sepi seperti tak ada penghuninya. Ku pencet bel berkali-kali hingga menunggu beberapa menit, barulah pintu terbuka. Maaf, mencari siapa ya? Sapa seorang pembantu. Maaf Bi, apa Panji ada di rumah? Tanya ayah. Mohon maaf, Tuan Panji beserta Bu Vika dan Bu Isma sedang keluar. Sudah seminggu tidak pulang, jawabnya seraya membungkukkan badan. Kemana mereka Bi? Apa Areta datang ke sini? Tanya ibuku. Maaf Bu, Non Areta sudah lama tidak berkunjung. Sudah 3 bulan ini sepertinya. Sudah 3 bulan? Tapi mereka baik-baik saja kan Bi? Tanya ayah. Mohon maaf, saya kurang tahu Pak, Bu. Kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, saya mohon permisi. Masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Oh iya, makasih ya Bi, kami permisi.
Iya bu, sama-sama. Kami pun kembali dengan tangan kosong. Namun pikiranku tertuju pada pembantu tadi. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Tapi, Winda, kamu ini diajak kok malah bengong sih? Sentak ibuku, yang langsung saja membuyarkan pikiranku. Iya, apa bu? Tanyaku yang tersenyum kikuk. Kenapa? Mikirin apa kamu, Win? Mikirin pacar sampai ibu manggil-manggil malah sibuk bengong. Goda ayah. Ih, apaan sih ya? Mana ada pacar? Gak ada di otakku. Iya. Mana ada yang mau sama perempuan jutek kayak kamu? Ih, ayah. Aku pun cemberut. Namun karena teringat mbok tadi, jadi niatku merajuk tak jadi. Tapi ya, Winda kok ngerasa Biem seperti menyembunyikan sesuatu ya? Jelasku. Menyembunyikan apa maksudmu, Wi? Tanya ibu. Ya gak tahu. Cuma tadi dari rona wajahnya seperti agak gugup dan tanggung begitu. Seperti ada yang disembunyiin dari kita deh bu. Ya. Mungkin itu pikiranmu saja, Wi. Jangan terlalu banyak menyimpulkan perasaan yang baik. Iya sih ya. Ya sudah, kita langsung pulang saja. Mungkin saja Areta sudah di rumah. Semoga aja deh. Aku dan ibu serempak. Kita berpindah ke kediaman Arjuna. Hei bro, kenapa melamun saja? Ucap Bambang yang baru saja tiba. Gue masih kepikiran kejadian semalam, Bam. Gue takut ketahuan, jawab Juna sambil menggusar rambutnya dengan kasar. Tidak akan bro, mayatnya kan sudah kita buang ke jurang, ucap Tommy. Iya, Juna dan kedua temannya tanpa hati membuang mayat wanita yang mereka nodai ke jurang. Bahkan sebelum dibuang, mereka masih melakukan kekerasan dengan memperkosanya hingga berkali-kali. Sungguh, Juna laki-laki yang mencintai Areta karena hatinya yang gelap oleh cinta butanya, hingga menjerumuskannya ke petaka yang akan mereka dapat dari hasil perbuatannya. Lalu, apa Tante Hilma dan Om Bian tak akan mengetahui perbuatan kita? Ucap Juna yang masih gelisah dengan apa yang sudah dia perbuat. Ya, seperti itulah penyesalan datang selalu saja belakangan. Namun sekarang, menyesal pun tiada guna. Ibaratkan nasi sudah menjadi bubur. Siapa yang akan tahu? Mereka tak kenal kita, jawab Tommy. Apa mereka tak akan mengusut ini ke jalur hukum? Terlihat Juna yang kacau dan gelisah atas apa yang telah diperbuatnya. Sudahlah bro, daripada memikirkan itu hanya membuat pusing saja, lebih baik kita nongkrong, ajak Bambang. Lu bener. Ya sudah, kita berangkat. Mereka pun akhirnya pergi ke sebuah tempat yang biasa mereka datangi. Tempat di mana mereka akan membuang semua isi pikiran mereka, meski sesaat. Tibalah mereka di sebuah klub malam. Tanpa menunggu lama, mereka pun masuk, memesan minuman yang biasa mereka gunakan. Ayo Jun, kita berpesta malam ini. Buang semua beban pikiranmu, ucap Tommy. Iya benar, minum sampai habis, timpal Bambang sambil menuangkan minuman pada gelas di hadapan Arjuna. Mereka pun akhirnya terus berpesta hingga akhirnya Juna mabuk berat. Sesaat Juna memanggil seorang wanita. Namun penglihatannya, Areta, gumam Juna, lalu mengucak-ucak matanya. Alih-alih penglihatannya salah, namun hingga beberapa kali mengucak mata, dia tidak salah melihat. Gak mungkin itu Areta, bisik Juna. Lalu dia tak lagi dapat menahan bobot tubuhnya. Seketika kedua temannya Tommy dan Bambang pun menghampiri. Itu si Juna kenapa? Weh, samperin yuk, buruan, ucap Tommy sambil berlari menghampiri Sarjuna. Hei bro, lo kenapa? Gila muka lo pucat begitu, tanya Tommy. Itu Areta, ucapnya terbata. Hah? Areta? Gila lo ya? Dia kan udah mati. Mana ada Areta di sini? Itu Tom,
Itu, sambil menunjuk salah seorang wanita yang sedang berjalan menghampiri mereka. Setan! Teriak Juna dan menutup matanya dengan kedua tangan. Ya gila kali ya ini orang. Gak sopan banget bilang gue setan. Situ kali yang setan, umpat wanita itu seraya mengepalkan tangan. Maaf mbak, teman saya mabuk, bela Bambang. Pergi sana, so-soan minum tapi teler. Jangan bikin keributan di sini. Bawa teman kamu yang stres itu, gerutunya sambil seraya meninggalkan ketiga laki-laki yang masih keheranan. Juna, yuk balik. Ih, lo bikin ribet aja deh, oceh Tommy. Mereka pun membopong Juna hingga ke dalam mobil. Lalu Juna menceritakan apa yang dia lihat. Kita kembali ke sudut Panji. Setelah upacara pertunangan sekaligus lamaranku selesai, akhirnya aku, Mbak Vika, dan Mbak Isma langsung kembali ke rumah. Sampainya di rumah, saat hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba saja Biem manggil. Den, maaf, ujar Biem yang tiba-tiba datang. Bi, kenapa? Maaf Den, tadi pagi Ibu Hilma dan Pak Bian datang ke sini. Tante Hilma dan Om Bian ngapain Bi? Katanya menanyakan non Reta Den. Areta? Memangnya kenapa Den Areta Bi? Saya tidak tahu Den, tapi sepertinya mereka sedang mencari non Areta. Karena Bu Hilma menanyakan apakah non Areta berkunjung ke sini atau tidaknya. Oh gitu ya Bi. Ya sudah, makasih. Nanti saya hubungi Areta. Saya permisi Den. Panji hanya menguntikkan kepala. Dari perkataan Biem, sepertinya sudah terjadi sesuatu pada Areta. Saat hendak masuk dalam kamar, tiba-tiba Panji melihat bayangan yang melintas. Apa itu? Seperti orang lewat, gumam Panji sambil celingak-celinguk. Tak 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 tak. Perasaan tidak ada siapa-siapa di kamar mandi deh. Panji pun berusaha bangkit, hendak melihat kamar mandi. Namun saat membuka pintu kamar mandi, tercium aroma bau anyir darah yang menyeruak hingga ke rongga hidung. Ini bau anyir apa ya? Gumamnya sambil menutup hidung dengan kerah baju. Namun saat hendak kembali dari kamar mandi, Panji dikagetkan dengan sosok yang berada di dalam cermin. Hah? Siapa kamu? Tidak ada jawaban. Kenapa ada di kamar saya? Masih hening. Perlahan Panji membuka matanya. Dipandangnya seisi ruangan kamar mandi, namun tidak ada siapa-siapa. Apa aku berhalusinasi ya? Ya, mungkin aku kecapean. Lebih baik aku sekarang membersihkan diri lalu istirahat. Panji pun hendak keluar kamar mandi, hendak mengambil handuk. Namun saat pintu hendak dibuka, loh, ini kok terkunci sih? Perasaan kuncinya di dalam. Perasaan risau mulai menghantui. Setelah susah payah membuka pintu, tiba-tiba telinganya sayup-sayup mendengar suara tangis yang menyayat hati. Seperti suara tangisan perempuan. Suaranya tak asing, seperti batin Panji. Suara tangisan pun semakin terdengar menyaring dan semakin memekakan telinga. Panji pun berbalik badan, hendak melihat siapa gerangan yang berada di dalam kamar mandi bersamanya. Karena pikirannya berkata di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu siapa yang sedang menangis di belakangnya? Loh, siapa kamu? Kenapa berada di sini? Ucap Panji yang melihat seorang wanita terduduk dan menenggelamkan wajahnya. Tolong aku. Suara itu, gumam Panji. Areta? Kamu Areta? Saat hendak mendekati, tiba-tiba saja Panji melihat wajahnya yang menatap tajam kepadanya. Namun terlihat kesedihan begitu dalam di sana. Areta? Sejak kapan kamu di sini? Sambil melangkah mendekat, berusaha menggapai Areta. Kamu jahat. Kamu jahat. Kamu jahat. Ucapnya seraya menyeringai. Jahat.
Apa maksudnya aku jahat? Sesaat hendak mendekat dan menyentuh pipinya. Tiba-tiba saja pipi yang dia sentuh sangat dingin. Wajahnya yang pucat pasti terlihat. Namun saat melepas sentuhannya, ternyata, loh, apa ini? Panji melihat ada sebuah cairan lengket yang menempel di tangannya. Dia pun mencoba menciumnya. Bau darah apa ini? Tiba-tiba saja bau anyir darah kembali menyeruak di ruangan di mana Panji terkunci. Bau bangkai yang saat menyengat menyatu dengan bau anyir yang mengaur di seluruh ruangan. Panji berusaha mencari arah bau tersebut. Seketika tubuhnya kaku dan mulutnya pun keluh. Ketika yang berhadapan dengannya berubah menyeramkan. Bibir yang sobek, mata yang hampir keluar, dan isi perut yang terlihat terburai. Melihat itu, Panji tak kuasa menahan gejolak dalam perutnya yang seakan diaduk, hingga membuat pernafasan pun mulai pengap. Dan bruk, Panji pun ambruk ke lantai dengan bersamaan lampu yang ikut padam. Pengkhianat, rasakan pembalasanku. Seketika lampu pun menyala dengan kepergian sosok menyeramkan yang berubah menjadi asap hitam. Tak lama, Panji pun tersadar. Dia masih dalam keadaan syok. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Tok 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 tok. Panji, apa kamu di dalam? Terdengar suara orang memanggil. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka. Panji buru-buru naik ke atas ranjang dalam keadaan gemetar. Hehe, kenapa? Sampai keringat dingin begitu? Tanya Vika. Tadi ada setan, Mbak, ucap Panji terbata. Saking shock dan gemetar hebat, namun ucapannya malah dianggap lelucon oleh Vika. Ada-ada aja kamu ya, Pan. Mana ada siang bolong setan? Siang bolong ada setan. Kamu kecapean kali. Wajahmu pucat begitu. Beneran, Mbak. Tadi ada hantu saat menyeramkan. Sudah. Pasti kamu berhalusinasi karena kelelahan tadi malam. Sekarang udah istirahat aja. Nanti malam ada kerjaan. Vika pun berlalu meninggalkan Panji yang masih ketakutan. Mbak, panggil Panji pada Vika. Namun tadi gubris. Dia pun buru-buru menutup tubuhnya dengan selimut. Kita kembali di kediaman Hilma. Ya, gimana ini? Sudah siang begini, bahkan sudah mau sore. Tapi area belum ada kabar juga. Gimana ya? Tangisan Ibu Hilma tak dapat terbendung lagi. Sabar, Bu. Mungkin Reta sedang ada kepentingan hingga tak sempat untuk memberikan kabar, ucap Ayah Reta. Tapi perasaan Ibu berkata lain. Perasaan Ibu gak enak ya. Coba ya cari lagi. Ayah harus mencari kemana lagi, Bu? Semua teman bahkan rekan kerja sudah Ayah hubungi. Kecemasan sungguh terlihat oleh kedua orang tua yang kehilangan anaknya. Namun mereka sungguh tak menyadari bahwa anak yang mereka harapkan kepulangannya takkan pernah kembali lagi. Bu, lebih baik kita berdoa supaya Reta baik-baik saja dimanapun dia berada. Semoga selalu dalam lindungannya, ucap Winda. Meski sebenarnya Winda pun sama khawatirnya, namun dia harus bisa menyembunyikan rasa itu pada orang tuanya. Iya, Bu, Winda benar. Lebih baik sekarang kita ambil wudhu lalu sholat ya, timbal Ayah. Hilma pun hanya menurut saja. Dan Pak Bian membawa Hilma ke dalam kamarnya. Saat hendak mengambil wudhu, tiba-tiba saja Hilma mencium bau anyir dan bau bangkai yang menyengat di dalam kamar mandinya. Dia pun berusaha mencari asal dari bau yang menguar. Tanpa Hilma sadari, ada sosok yang memperhatikannya. Lalu terdengar suara tangisan yang membuat Hilma tercengang. Tangisan siapa itu? Suaranya mirip Areta. Hilma pun menoleh, tapi tak ada siapapun di kamar mandi. Namun suara tangisan itu semakin terdengar nyaring dan menyayat hati. Bu, tolongin aku, Bu.
ucap sosok tak kasat mata itu. Harita, itu kamu nak? Hilma yang celingak-celinguk mencari asal suara. Tiba-tiba dikagetkan dengan suaminya yang datang hendak berwudu. Loh, Bu, ngapain? Bapak panggil-panggil kok malah bengong, ucap Bian suami Hilma. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.